Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang dianugerahi oleh Allah dengan kekuasaan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Tidak hanya menjadi raja bagi manusia, Allah juga memberinya kekuatan untuk mengendalikan jin, hewan, dan angin. Di antara mukjizatnya yang terkenal, Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan dan memahami bahasa mereka. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman sedang melakukan perjalanan dengan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung, ia tiba di sebuah lembah yang penuh dengan semut. Salah satu semut memperingatkan kaumnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sementara mereka tidak menyadari, Qs 6:18 mendengar suara semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum. Ia merasa bersyukur atas karunia Allah yang memberinya kemampuan untuk memahami bahasa makhluk-makhluk kecil. Dengan kebijaksanaan, Nabi Sulaiman memerintahkan tentaranya untuk berhenti sejenak, sehingga para semut bisa berlindung tanpa terluka. Nabi Sulaiman lalu berdoa kepada Allah, agar ia senantiasa bersyukur atas nikmatnya dan terus melakukan kebaikan. Tidak jauh dari sana, Nabi Sulaiman memperhatikan bahwa salah satu burungnya, burung hudhud, tidak hadir dalam barisan. Ia segera bertanya, di mana burung hudhud berada. Setelah beberapa saat, burung hudhud datang dengan membawa berita penting. Burung hudhud berkata bahwa ia telah menemukan sebuah kerajaan di Yaman yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Ratu Balqis memiliki istana yang sangat megah, namun kaumnya menyembah matahari selain Allah. Nabi Sulaiman, yang selalu mengajak kepada kebenaran, segera mengirim surat kepada Ratu Balqis melalui burung hudhud yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Surat tersebut berbunyi, "Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Qs 6:30-31. Ketika Ratu Balqis menerima surat itu, ia merasa terkejut dan penasaran. Ia adalah seorang pemimpin yang bijak dan tidak ingin terburu-buru membuat keputusan. Ratu Balqis memanggil para penasihatnya untuk membicarakan surat tersebut. Mereka menyarankan agar ia bersiap untuk perang melawan Sulaiman. Namun Ratu Balqis lebih memilih jalan damai. Ia memutuskan untuk mengirim hadiah-hadiah berharga kepada Nabi Sulaiman untuk melihat reaksinya dan menilai kekuatannya. Ketika hadiah-hadiah itu sampai kepada Nabi Sulaiman, ia menolak semuanya. Ia mengatakan bahwa Allah telah memberinya jauh lebih banyak dari apa yang bisa mereka berikan, dan hadiah-hadiah itu tidak akan mengubah keyakinannya. Nabi Sulaiman lalu meminta agar Ratu Balqis datang kepadanya untuk berbicara secara langsung dan melihat kekuasaan Allah yang lebih besar.